Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sinur MV bersama gue Maslo dan juga si Sentot. Oke, apa namanya? Kali ini gue pengen spill ke kalian ya. Kita akan jalan lewat Sumur Batu supaya kita bisa nerabas apa namanya one way ya. Kebetulan one way ini sebenarnya bukan gue terabas bener-bener ya, karena gue ngitung tadi tuh insya Allah kita bisa sampai daerah Muncul itu sebelum jam 6 pas. Jadi one way nya dibuka ya, one way nya dibuka, masih dibuka, itu belum jadi one way. Nanti kalau misalnya udah jam 6 ke atas itu dibuka satu arah. Nah, jadi kita akan lewat daerah tersebut ketika one way nya belum benar-benar berlaku ya. Walaupun nanti kalau kalian bisa lihat, kendaraan itu udah merasa one way nya udah dimulai gitu, padahal mah belum, karena jalannya masih sepi ya. Kalau di pagi hari itu jalannya masih sepi. Ya, nanti kita akan lihat impresinya seperti apa, lalu lintasnya sepadat apa, kemudian feel-nya itu seperti apa. Nah, kebetulan ini pertama kali gue bikin video lewat jalur ini ya, artinya vibes pagi harinya itu baru gue buat di video ini. Biasanya kan gue bikin vibesnya itu di malam hari ketika gue pulang ya, banyak kan di momen-momen seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat vibes di pagi harinya seperti apa. Nah, ini sebenarnya one way ini tuh sebenarnya merupakan sebuah usaha ya dari Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan untuk mengurai kemacetan di lampu merah Muncul. Karena pernah satu ketika lampu merahnya itu crowded banget gitu, kemudian itu kemacetannya mengular sampai Victor gitu. Karena di Victor nggak ada lampu lalu lintas atau nggak ada lampu merah, akhirnya ngunci lah tuh di daerah Victor. Itu ngunci, yang ke arah Rawabuntu nggak bisa jalan, yang ke arah Pasar Jengkol atau Bukit Dago nggak bisa jalan, yang ke arah Muncul ketahan macet, dan yang ke arah Pamulang itu ketutup karena yang pada ambil arah Pasar Jengkol ataupun yang ambil arah Muncul itu terlibat antrian, karena antriannya panjang sampai menutup lajur yang dipergunakan oleh para pengendara yang ingin ambil arah ke Pamulang. Kan itu kan kalau kalian lihat itu bisa tiga lajur ya, sebelah kiri 2, sebelah kanan itu 1. Tapi kan nggak mungkin dipakai 3 tuh kalau mobil, karena ada pengendara motor, jadi maksimal itu ya mobil 2, artinya yang 1 ke kanan, yang 1 ke kiri, atau 1 ke arah Pasar Jengkol Bukit Dago Muncul, yang 1 ke arah Pamulang. Karena ada penyempitan, kalau kalian lihat di Victor itu kan juga ada jalan satu arahnya ya, tapi itu ada penyempitan di depan Sambal Bakar, jadi nggak efektif bisa digunakan 3 mobil, hanya bisa 2 mobil berbaris. 2 mobil berjalan bersamaan. Sorry, ini gue lagi pilek gini makin dah nih, apa sih namanya, salah spellingnya. Kadang lagi pengen ngucap A gitu karena hidung gua ada gangguan gitu, tiba-tiba hilang konsentrasinya.
Nah ini kalau misalnya kalian lihat video gue yang di malam hari itu, suasananya sunyi ya. Nah ini yang gue bilang, ada taman pemangkapan umum untuk orang-orang etnis Tionghoa di sebelah kiri. Ini makamnya besar-besar banget. Ya mungkin karena kalau di budaya Tionghoa itu apa sih namanya, zaman dulu itu harta benda juga ikut dikuburkan ya, jadi butuh space makam yang besar. Semakin kayak orang tersebut, semakin banyak barang-barang yang dikubur. Ya mungkin itu alasannya kenapa makamnya besar-besar. Nah, ini namanya Jalan Sumur Batu. Nah itu kalau ke kiri itu jalan apa sih, kebun nanas yang ditutup sama BRIN ya. Itu jalan kebun nanas yang ditutup sama BRIN. Oke, ini yang gue bilang semalam, kenapa, atau gue bilang di video yang sebelumnya itu, yang betet itu lebih prefer kita lalui ketika malam hari. Ya kalau kalian lihat ini kan, kalau di daerah Puspitek Muncul ini kan kanan kirinya sawit ya, kemudian di atas juga nggak ada penerangan. Ini apalagi zaman dulu itu sering digunakan oleh kendaraan besar, itu makin apa sih namanya, resikonya itu makin besar juga. Makanya gue lebih sarankan kalian itu lewat Gang Betet, karena kalau di Gang Betet itu karena dekat dengan pemukiman warga, daerahnya itu penerangannya itu cukup lumayan, dan kendaraan yang lewat juga maksimal itu hanya truk-truk sedang, nggak truk tronton yang besar itu. Kemudian ya paling papasannya sama motor, sama mobil gitu aja sih ya. Makanya itu gue lebih sarankan kalian buat lewat Gang Betet kalau malam hari ya. Walaupun di daerah Pangasinan itu cukup sepi, kalau misalnya kalian lewat jalur sepi, intinya itu cuma satu, harus penuh konsentrasi dan perhatikan spion ya. Kalau gua kurang lebihnya seperti itu berkendara. Kalau misalnya memang, aduh udah siang banget lagi, mudah-mudahan belum ketutup nih. Insya Allah sih belum sih, udah siang banget ini coy, kayak kesiangan. Ya, kita coba aja lihat lah. Ntar kalau misalnya nggak dapat juga, muter balik aja lah. Ya masih, mudah-mudahan sih masih dapat ya. Ini kan tunjukin vibes one way nya tuh, vibes one way nya tuh seperti apa. Ya ini gajlukan yang bikin orang hamil cepat lahiran. Moga makin tambah tuh rezekinya orang-orang yang bikin kebijakan di situ tuh, dan dibukakan mata hatinya gitu. Aduh, mudah-mudahan belum ditutup nih. Biasanya ditutup nih di depan nih. Ntar kita lihat ya, ntar kita lihat nih. Oke belum ya, masih banyak barengan nih, which is belum. Alhamdulillah, alhamdulillah bos.
Alhamdulillah ya Allah. Belum ditutup. No, lu lihat kan. Jadi mereka itu udah merasa dari sana tuh one way gitu. Bawa motor sama mobilnya, no, lihat no. Anjir banget kan. Belum mulai kali one way-nya. Tuh, lihat no, pada ke kanan semua. Nah ini lu jangan ikutin gue ya kalau misalnya lu lihat video gue tapi lu belum bisa apa sih namanya manuver berkendara, lu belum bisa sampai kayak yang gue lakuin nih, jangan dicoba ya. Takutnya bisa ngebahayain orang lain. Ini butuh apa sih namanya, butuh keahlian khusus ya. Ini disclaimer dulu nih buat kalau misalnya nanti ada bocil-bocil yang nonton dan menganggap cara berkendara gue itu sebagai panutan ya, tolong nanti gue kasih disclaimer, jangan ditiru. Ini butuh pengalaman dan juga jam terbang, artinya bukan bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Nah ini udah sampai sini nih, alhamdulillah. Ini kalau misalnya kalian lewat sini di atas jam 6 itu masih ditutup ya. Ini mohon maaf nih ya, gua lawan sedikit dong. Sindur MV emang suka begini nih, lawan sedikit dong. Tapi insya Allah selalu memperhatikan keamanannya. Nah kita coba lihat konsen. Oke. Bisa kalau lewat kiri tadi itu cukup jauh muternya, makanya gua agak lawan arah sedikit, tapi cuma sedikit kok, nggak terlalu banyak. Nah ini kemudian udah sampai sini, udah santai aja lah bawahnya. Nah itu tadi gua kasih vibes ke kalian, jalanan di daerah Puspitek muncul ketika pagi hari. Kita lewat jalur Sumur Batu, kemudian kita lewat jalur kebun sawit Puspitek, baru kita tembus ke Muncul. Dan alhamdulillah bro, atau sobat Sindur MV ya, tadi belum ketutup tuh one way-nya, jadi masih aman, kita bisa lewat. Kalau tadi itu sampai ketutup, waduh, kayaknya kita harus muter di itu deh, Natura atau enggak di perumahan Serpong, Puri Serpong. Di perumahan Puri Serpong kita bisa tuh nanti tembusnya deket Planet Ban kalau nggak salah ya. Enggak ding, kalau Planet Ban itu adanya setelah Pasar Jengkol ya nggak sih? Iya, kalau Planet Ban itu adanya setelah Pasar Jengkol. Bukan nih. Pokoknya tembusnya daerah Pasar Jengkol lah. Oke. Ya mungkin nanti bisa kalian coba. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau lewat Gang Betet, bang, kalau gua pagi nih berangkat, gua agak lumayan nih bang, sunsetnya bagus loh, sunrise-nya sunset. Bang, gua kalau berangkat pagi, kalau gua lewat Gang Betet, sebenarnya itu lumayan makan waktu bang, ada nggak jalan tembus yang lain? Sebenarnya sini bukan jalan tembus. Kalau gue sih pedoman gue berkendara itu ketika lu lewat jalan yang besar, pasti laju motor akan lebih cepat dan jarak tempuh waktunya itu akan lebih singkat, karena lu bisa pacu kendaraan lu secepat mungkin. Bukan karena memang jaraknya lebih dekat, tapi karena faktor jalan dan juga minim polusi tidurnya. Jadi waktu tempuhnya bisa lebih singkat. Nah, jalan utama yang biasa gue laluin ya jalan yang tadi. Makanya saran gue kalau misalnya mau waktu tempuhnya lebih singkat, lewat jalur yang gue laluin tadi. Cuman ada triknya. Triknya itu apa? Ya triknya itu kalian harus jalan atau minimal sampai di daerah Puspitek muncul sebelum jam 6 pas. Kalau misalnya udah jam 6 lewat, biasanya sih kalau
Udah jam 6 lewat itu udah ditungguin sama dishub ya atau DLL aja ya. Jadi ntar lu disuruh muter tuh. Nah, makanya diusahain sampai muncul itu sebelum jam 6 pagi. Nah, kemudian sama ini juga sih, sama sama perlu diperhatiin lagi karena di Puspitek muncul itu, di daerah Puspitek muncul itu udah diberlakukan one way. Makanya para pengendara yang lewat situ itu kalau di pagi hari itu udah menganggap wah ini bisa ngebut nih karena satu arah, artinya kendaraannya kenceng-kenceng kayak tadi tuh motor atau mobil yang nyalip itu kecepatannya tinggi-tinggi. Makanya kalian juga harus hati-hati, jangan sembarangan gitu. Walaupun kalian posisinya benar dan itu belum waktunya one way, tapi harus diperhatiin juga tuh keamanan dan keselamatan diri kalian masing-masing. Nih lihat kan nih sunrise-nya nih. Wih, cakep banget sunrise-nya bro. Ini nanti kita off recordnya di itu aja ya, di danau aja ya off recordnya ya. Sunrise-nya cukup bagus nih. Gue pengen abadikan momen ini dulu ya, supaya nanti video-video yang gue buat itu gue bisa jadikan sebagai aset dokumentasi, bikin konten-konten di lain waktu ya. Atau kalau gue butuh skin yang membutuhkan background sunrise kan lumayan bisa dipakai ya. Ini gue pembahasannya ngalor ngidul, tapi gue harap sih cukup menarik untuk ditonton. Nah, tadi sempat ada khawatiran juga kan ya, wah ini kalau jalan udah ditutup gimana nih, masa kita harus muter kan, lucu banget itu. Oke, mungkin cukup segitu aja video gua. Sampai jumpa di video gua yang lain. See you.